Top of mind orang itu selalu Bali. Kenapa diberi nama Gua Batu Cermin? Itu berasal dari warga-warga lokal yang sudah kita lupa kalau Indonesia itu. Iya, Papua kan masih banyak hutan-hutan. Transportasi ke sananya yang sulit. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Juga. Jarang gua memanfaatkan bangkit. Gila loh, rumah dia banyak banget snack-snacknya. Ada kopi, ada macem-macem giliran di tempat gua kagak ada otak. Di restoran Padang kalau datang ke siangan. Ini nih mau dibilang panjang umur tapi kok gua sebel ya. Apa ya? Halo. Muncrat karpet rusak ya kan, ntar Teteo. gua kesel, gua tampol lu. Nggak enak lo kopi masuk hidung. Mau coba nggak lo? Teteo, kenapa? Kok lagi-lagi cuma satu gelasnya? Rumah siapa? Rumah saya. Ya udah, lu tau nggak letak gelas di mana? Ya, tahu sih. Iya. Kenapa harus gua ambilin? Cuma dia bawa cuma satu mulu. Lu di rumah gua aja ngambil sendiri. Juga ya, inisiatif gue tinggi. Di rumah lu inisiatif gue tinggi. Kenapa di sini rumah lu males-malesan? malesan? Udah gue gak usah tinggal di rumah gue deh. Gak enak. Gak anjir. Gimana? Gak gitu dong. Ya biarin lumayan. Tapi nih lumayan. Enak gak? Rasa kayak ada rasa kol gitu kok. Kopi Sama rasa ini kol. gak ada gandeng. Doroy, masa di sini gua ada merah-merah dah. Nih, kelihatan nggak, sobat? Iya tuh. Kenapa nih? Dajjal. Tanda-tanda dajjal. Iya. Kemuncul mata ketiga dan. Mohon maaf nih, mata ketiga biasanya sini nih, simetris. Ini kenapa bencong begini? Mencong. Oh, bukan bencong. Beneran nih, gue jadi khawatir nih. Jidat gue adalah kunci nih soalnya. Jadi orang-orang biasanya kalau ngejidat jidat gue langsung masa depan cerah gitu kan. Ini ada beginian nih merah-merah. Jidat kunci. Iya. Nih coba nih. Gua kira coba mimpi. buka. Coba. Lu buka pintu nih pakai jidat gue. Gua kira nih Ya itu mah lagunya adalah kunci. Ketahuan Makanya usia. sampai sekarang masih Mimpi. Kagak. Jadi Kasihan. Tapi ini kayaknya nih, gua rasa-rasa nih ya, kan sama kayak sariawan tuh. Sariawan lidah kita merah nih, mulut kita. Ini jidat gua rasa juga kurang vitamin C nih. Setuju nggak lo? Ya udah, apa dong solusinya? Biasanya lu selalu memberikan gue solusi-solusi ciamik. Apa lu mau ngapain sih? Hah? Ya udah Iya. konsumsi vitamin Dia C. mah nggak ini selesai urusan. banget, nggak apa sih, nggak peka banget. Dia mah biasanya tuh kalau vitamin C itu butuh apa? C. Ini C-nya bukan C. Zinc, zat besi. Seperti biasa dia mah nggak peka. Vitamin C, C laut bahasa Indonesianya, bukan C. Kagak peka banget. Lu mau ke laut? Iya. Ngapain? Penebusan dosa. Ngapain? Penyucian dosa. Ah? Mau apaan sih? Lu mau ini? Iya. Biasa aja. Oh iya. Nggak usah gitu. Nggak, udah tadi ada yang nyangkut nih, kacang gua rasa. Kagak, gue tuh pengen ke Bali, Roy. Kenapa kalau laut Ke Bali? Ya, emang kemana lagi? Selat Sunda no laut no. Lu berenang gi sono. Tangkuban perahu. Gunung. Kenapa jadi Tangkuban perahu? Nggak, Gue gua tahu ingat lu ada perahu-perahunya. Lu pengen ngomong Krakatau kan sebenarnya. Iya, tapi gue tetap aja selalu gue kangen pengen ke Bali. Enggak. Lu butuh apa coba? Butuh pantai. Lu gua. butuh pantai. Setuju nggak kawan-kawan? Ya kenapa harus Bali Bali indah. sih? Kenapa harus Bali sih? Iya, nggak cuman lu sih, cuman kayak banyak kan orang kalau udah ngomongin pantai,
itu artinya Bali gitu loh. Karena sinar mataharinya pun beda nih nyentuh ke kulit nih. Wah, kenapa Nah, di sana jadi- sinar mataharinya? Temperaturnya tuh jarang-jarang. Oh, Kayaknya nih kalau diukur-ukur 27,8 kayaknya. 27,8. Biasanya kan 28, 29. Itu gitu. dingin loh. Oh, dingin. Nah, berarti dia ulang. Berarti kayaknya nih temperaturnya 34, Sumpah nggak salah abis. 34,65. Kenapa kalau kita bicara pantai, kita bicara liburan atau wisata, bukan salah satu, bisa bilang kayak top of mind orang itu selalu Bali. Iya. Karena memang jadi ini ya, paling lengkap kali ya. Lengkap sih, kemana-mana lo Pantainya, bisa. Terus konsep sebagai sebuah daerah wisata itu emang sudah dibangun sejak lama banget ya. Sudah sangat sejak lama. Padahal banyak loh daerah lain yang nggak kalah. Serius. Are you sure? Woi, are you sure? Akhirnya bisa gue praktekin, bahasa bisa gue pelajarin tadi. Lu geser sedikit aja, ya kan? Dari situ kita lompat nih dikit. Sut! Gitu. Mana nih? Misalnya sebelum ini, kita agak jauhan dikit lompat. Sut ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu punya namanya Puncak Waringin. Terus ada Goa Batu Cermin. Jadi itu dua daerah itu berdekatan. Kalau di Goa Batu Cermin, Baru gue denger tuh. iya, selo dong. Di Goa Batu Cermin itu lo, jadi gini, namanya itu memang sesuai sama, kenapa diberi nama Goa Batu Cermin? Karena memang bebatuan yang ada di dalam guanya itu mantulin sinar matahari. Oh, bukan bisa buat ngaca. Kayaknya lu tuh api juga nih, meja kayu juga lu jadiin ngaca kan? Apapun yang mantulin dikit. Kita rambut. Kan kata ada pepatah bilang kita harus berkaca sama diri kita sendiri. Makanya gue sering-sering ngaca. Iya. Nah, itu bisa ngaca nggak tuh? Nggak tahu. Gua sih. Batu Cermin. Lu belum pernah sono? Mungkin bisa kali. Iya, tapi gue udah lihat di apa namanya beberapa berita tuh emang kayak keren banget gitu loh. Dan itu nggak cuman gini, nggak cuma wisata alamnya. Pemerintah juga sudah nyiapin tuh beberapa wilayah-wilayah di dekat sana tuh untuk bukan cuma buat pendatang doang ya, tapi juga buat warga. Ada creative hub di sana. Terus buat pendatang itu juga dapat kesempatan untuk beli. Jadi ada tempat-tempat yang jadi pusat souvenir yang itu sudah dikoordinasikan bersama dengan desa-desa adat setempat. Souvenirnya souvenir apa? Souvenir. Oh iya. Kenapa lidah hari ini? Iya kan? Souvenir. Iya, kenapa? Souvenir. Souvenir Nah, ya kenapa? itu berasal dari warga-warga lokal yang sudah disiapkan memang untuk siap jual. Apa sih namanya tuh? Cindramata. Cindramata. Yang mereka bikin sendiri. Iya. Dari apa? Ya macam-macam. Macam-macam. Salah satunya kalau dari NTT, kalau kita bicara NTT, souvenirnya kan salah satunya kain. Oh iya, Dan kayaknya jangan bagus-bagus sih. main-main loh. Kayaknya bagus-bagus sih. Kain di sana tuh keren-keren gitu loh. Terus kalau lu mau ngotot nih, nggak mau, gue mau tetap harus ada mau tetap ada pantai. Iyalah. Kenapa jadi pantai? Mau pantai, kan nggak jauh dari situ ada Labuan Bajo. Nusa Tenggara Timur kan ada Labuan Bajo. Pantainya kurang keren apa? Iya sih, gue pernah ngeliat di iklan sih. Belum Di pernah sono gue. Di TikTok juga sering dong dibahas kan. Iya. Di situ banyak. Terus udah gitu beda mungkin kalau lu sempat lihat di beberapa tahun yang lalu itu kan kesannya kayak daerahnya masih sangat terpencil atau gimana gitu loh. Kesannya ya dari video-video itu ya. Masih jarang jual kayak warung makan juga jarang kali itu. Ya mungkin kayak gitu ya. Jauh-jauh. Dulu ya kesannya kan kayaknya that's why ikutan elu gitu ya. Itu kenapa orang-orang jadi kayak lebih milih untuk ke Bali gitu loh. Padahal di sana sekarang udah enggak. Udah pembangunan fasilitasnya sudah membaik. Jalanan udah pada dibikin lebar. Gue pernah lihat di TikTok itu ada liputannya gitu. Jalanannya udah dibikin lebar, dibikinin trotoar, lampu-lampunya baru dipasang, ada tempat duduk. Jadi kayak disiapkan untuk para pejalan kaki juga nih. Jadi gitu lebih loh. aman lah ya. Karena kan kalau misalnya lampu-lampu jalan aja masih kosong, nggak ada, gelap Iya, dong. Kita mau jalan kaki takut. Celem. Gitu. Lebih serem lu ngomong celem. Itu lebih menghantui kepala gua atau nggak lo barusan. Visual itu tidak bisa hilang gitu loh. Ini jangan, Jadi memang- jangan sampai nih kopi yang udah lu minum Nah, jadi biji. iya jadi biji nih. Nah,
Terus kalau lu mau geser sedikit, lu nggak, aduh kayaknya NTT masih terlalu apa ya, Asik buat gua baru ya. gitu kan, kayaknya gue masih takut. Deket banget sama Bali, sebelahannya antara NTT dan Bali ada apa? NTB. Yoi, Jago. keren dia. Akhirnya ya lumayan ya, tahu itu. Di sana ada yang paling terbaru kemarin sempat rame-ramean, tapi kayak lu nggak concern deh soal gini. Apa nih? Wah, lu menyepelekan lagi nih. Lu nggak ngeliat rumah gua, lu Oh iya. Udah semingguan lu nginep sini. Bukan perkara lihat rumah. Gue kalau soal rumah oke. Enggak, cuman kayak nggak concern. Lu kemarin tuh kan sempat rame di Mandalika kan, sempat ada event olahraga. Ya elah, gua nonton banget kali. Nggak usah sok tahu, nggak usah sok tahu. Gua anak motor. Oh iya, ini kopling naik. Oh ya maaf. Anak motor gua yang menang Turki. Dia nonton Dari lu. Turki. WSBK ya kemarin ya. Iya. World Superbike. Superbike. Cuma si yang pemenangnya tuh orang Turki itu dia nggak mau tuh disemprotin yang namanya Apa sih? dia semprotin sih apa namanya itu? nih? Minuman Champagne. itulah, ya champagne tuh. Tahu kan gua? Iya. Makasih Terus, ya Mel. Nanti di Maret ada lagi MotoGP. Iya. Wah nggak boleh ketinggalan nih. Hah? Nggak boleh ketinggalan nih. Seru kan, di sana tuh bakal ada gitu loh. Jadi di daerah situ tuh memang dibikinin sirkuit bertaraf internasional. Gitu loh. Itu dekat dengan beberapa pantai. Jadi kayak kalau lu mau main ke sana gitu loh, lu bisa kalau pas lagi ada event dunia gitu ya, lu bisa nonton sekaligus lu juga tetap bisa ada kesempatan di sela-sela waktu lu untuk bepergian ke beberapa pantai. Wah, ini kudu sih. Ini kudu nih. Tahun depan Lo ya. tahu nggak kalau pantai Kute itu tidak hanya ada di Bali. NTB juga punya. Kuta juga namanya. Serius, Pantai Kuta sama. Kenapa bisa ada? Karena salah satunya nih, gue pernah nanya waktu gue ke sana, kan sebenarnya secara adat tuh dua daerah itu cukup dekat dulu, gitu loh. Sehingga memang ada orang-orang yang menyebut ini Pantai Kuta dari dulu. Oh. Gitu loh. Tapi mereka tuh ininya lautnya laut yang sama gitu. Enggak sih, sebenarnya berjauhan, tapi memang sudah menyebut itu Pantai Kuta dari dulu gitu loh. Jadi ada Pantai Kuta yang di Bali, ada Pantai Kuta yang di NTB. Baru ngeh nih gue baru tahu. Dan logatnya pun mirip sama Bali. Karena banyak, maksudnya warga lokalnya itu tuh banyak yang masih sama gitu loh. Tinggal dari migrasi dulunya. doang kan. Iya gitu loh. Terus pantai yang paling gede dong, salah satunya Pantai Mandalika itu sendiri gitu loh. Sama ada Pantai Tanjung Aan. Itu berderetan, deket-deketan, itu keren-keren. Itu masih biru-biru tuh. Apanya biru-biru habis dipukulin? Yang jelas Kasih kalau juga tuh ngomong. pantai. Lah ini airnya. Iya dong. Iya. Serius masih ini. Ini habis minum kopi gua kayaknya lu keturunan gua nih. Iya nih. Apa sih ini? Gitu loh. Maksud gua banyak daerah padahal kita cuma geser sedikit, nambah another 30 menit gitu loh dari ini kalau penerbangan naik pesawat terbang gitu ya. Nambah dikit doang, nambah beberapa ratus ribu lu dapat opsi daerah wisata baru gitu loh. Di NTB ini gitu. Ya kan? Sama-sama ada pantai, ya kan? Menarik kue. Gitu. Gue lompat agak jauhan dikit. Mana nih? Set. Mana tuh Sampai kira-kira ke kampung tuh? halaman lu. Di mana? Toba. Kau masih ingat lah. Danau Toba itu ya kita tahu dong salah satu danau dengan ukuran terbesar. Iya, gede banget sih. Iya kan? Sampai kalau di peta Indonesia tuh dulu di buku tuh kan masih kelihatan tuh satu-satu daerah yang biru sendiri gitu kan di tengah-tengah gitu. Itu kita tahu itu bahwa salah satu danau terbesar. Terus sudah ada kalau lu mau ke sana sekarang sudah ada bandara yang baru kan. Terus sekarang itu baru saja dapat diberikan gelar gitu loh sama dari UNESCO sebagai Global Geopark. Dari UNESCO gitu. Jadi kayak memang disiapkan sekarang Toba itu untuk wisata jadi tempat dunia. wisata level dunia lagi-lagi. Wow, bangga. Lu sempet denger nggak sih di media sosial kemarin ada rumah suku Batak yang sudah 310 tahun itu dikunjungin. Oh sama ini ya yang dari Belanda, rajanya Raja ya? dan Ratu. Oh Raja dari sama Belanda. Ratunya ya? Iya betul.
Sampai visit mereka ke sana. Wah, ini kita harus visit juga nih. Lah iya, makanya sesekali. Maksudnya gini loh, tidak mau mengecilkan fungsi dari Bali ya. Gitu loh, Bali punya kerennya mas sendiri gitu loh. Tapi banyak daerah lain yang kayak kita lupa kalau Indonesia itu seluas itu. Indonesia tuh seindah itu gitu loh. Nggak cuman melulu pantai itu hanya di Kuta gitu loh. Bahwa banyak kok opsi-opsi lain yang bisa kita nikmatin. Apalagi ini banyak pembangunan-pembangunan yang memang baru disiapkan gitu loh. Tapi jangan lupa tetap kalau memang harus ke sana, ya protokol kesehatan dijaga gitu loh. Jangan maksain juga gitu ya. Make sure lu dalam keadaan sehat. Lu agak nggak enak badan dikit, jangan dulu deh gitu. Termasuk daerah yang orang-orang dari zaman dulu tuh bilangnya selalu kayak, di sana mau ngapain, nggak ada apa-apa. Papua. Iya, Papua kan masih banyak hutan-hutan. Begini nih. Ya betul, setuju banyak hutan. Tapi kan bukan berarti semuanya hutan. Iya sih. Iya dong? Iya. Bandar udaranya udah banyak sekarang. Belum pernah sih. Gue udah pernah ke Jayapuranya. Udah? Sudah. Gue udah pernah nih, serius nih. Gue udah pernah ke Jayapura. Gue sudah pernah datang ke tempat penangkaran buaya. Jadi yang kalau suka bilang cantik udah belum. Itu di situ ditangkarin tuh. Lolos lu. Jadiin dompet gitu ada. Terus ada makanannya tuh macem-macem gitu loh di situ tuh. Papeda ada. Iya, gue udah sempet nyobain tuh. Suka lu? Suka-suka aja sih, walaupun kita butuh makanan apa? Nasi. Bukan nasinya, maksud gue kayak lauknya itu harus yang berbumbu gitu jadinya. Oh ya karena kan dia harus dikasih kuah lagi kan, entah apa gulai atau apa gitu ya. Oh iya sih, benar juga. Sekarang sudah ada bandara baru. Terus bandaranya nggak cuma habis dibikin bandara terus ditinggal, enggak, tapi habis dijadiin bandara, disiapkan jalur penghubungnya, ada terminalnya di sana, gitu loh. Jadi sudah ada tuh penghubungnya ke kota terdekat gitu. Terus yang lagi dibangun juga ada di bandara daerah Papua Barat, itu di daerah Siboro Fakfaknya. Itu sudah pembangunan 30%. Gitu. Di Manokwari tuh kalau gua nggak salah juga ada bandara sekarang. Pokoknya banyak banget sih ininya. Ini mah emang udah explore Indonesia banget ya. Iya. Tiap daerah di Indonesia udah bisa di. Yang dulu kita pikir kan kalau Papua tuh apa namanya besar ya, pulaunya besar banget. Jadi kesannya kalau kita cuman ke Jayapura, terus kita mau ke daerah yang di Kepala Buru, yang di daerah Sorong, itu kan jauh banget gitu. Nah sekarang tuh udah mulai dipecah-pecah, sudah makin banyak pembangunan. Apalagi kemarin salah satunya ada perhelatan PON. Iya, diadain sana. Ya kan? PON dan Peparnas. Waktu itu baru kemarin ini gitu loh. Nah, itu kan jelas dong ketika ada kontingen-kontingen dari Indonesia lainnya yang datang, tentu harus ada persiapannya dong, ya kan? Fasilitas gitu. Spot-spot wisata. Ada ini juga kayak Creative Hub dan Papuan Youth Center dibangun di sana. Jadi nggak cuman kayak ini untuk wisatawan doang, tapi juga warga lokalnya ya dikasih kesempatan apa yang mau dikembangkan, entrepreneurship-nya ya udah yuk dikasih channel-channel ke luar Papua gitu. Gitu. Jadi menurut gue ya nggak cuma destinasi gue bakal ke Bali aja gitu, nggak cuma ke situ doang. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu bahkan pemerintah kita juga sudah mencanangkan sebuah program itu namanya 10 Bali Baru. Pada waktu itu gue juga agak sebel sih kenapa namanya harus pakai nama 10 Bali Baru gitu ya kan. Tapi maksudnya adalah kita mau bikin nih 10 tempat baru di mana seperti primadona sekeren Bali di mata internasional dan di mata kita juga nih. Kita kan selalu kayak top of mind kita kalau kita ngomongin pariwisata, pantai itu selalu Bali. Iya. Gitu loh. Padahal kita punya banyak kayak misalnya apa tuh yang di tempat daerah Papua juga yang tempat orang banyak nyelam, diving spot. Itu kan menarik banget tuh, Raja Ampat. Raja Ampat itu dulu itu selalu mahal, salah satunya karena transportasi ke sananya yang sulit. Aksesnya ya. Betul. Nah sekarang udah dimudahin nih. Udah mulai banyak tuh pembangunannya. Gitu. Jadi bisa dimajukan gitu loh. Dan diusahakan untuk tidak melulu yang
kan kita selalu bilang kayaknya Jawa terus gitu kan. Tapi ya kali ini juga ada gitu loh. Di daerah Banten itu ada Tanjung Lesung. Iya, Tanjung Lesung gua tahu lah Masih itu. tahu lah, nggak jauh-jauh amat Nggak kan. jauh-jauh amat. Nah itu juga dijadikan salah satu dari 10 Bali baru itu. Danau Toba tadi tuh termasuk salah satunya, Mandalika. Gitu kan? Tapi konsepnya bagus itu ya, 10 Bali baru. Iya. Jadi yang diangkat nih, Balinya keangkat, daerah-daerah destinasi lainnya juga keangkat. Iya. Karena si primadonanya kan Bali nih. Ya. Gitu. Jadi mulai muncul nih daerah-daerah baru di mana orang-orang tuh juga makin melihat mereka gitu loh. Nggak cuman pokoknya gue Bali gitu loh. Bromo juga rame. Nah, iya. Pulau Seribu lah yang paling deket tuh. Benar, kan kesannya kayaknya berarti kita harus keluar dari Jakarta, pada Pulau Seribu itu keren bagian banget. dari Jakarta. Iya, keren banget. Gue punya teman yang memang usahanya itu buka jalur wisata ke Pulau Seribu. Dan itu dia selalu punya stok-stok foto, video yang selalu kayak anjir, gue kayak staycation itu tidak melulu harus ke misalnya kayak daerah-daerah terdekat doang gitu ya, yang agak pindah kota. Di dalam kota Jakarta lo bisa staycation, nggak harus kayak ke hotel atau kemana gitu. Lo bisa ke resort atau tempat-tempat penginapan yang ada di Pulau Seribu. Dan murah-murah sih. Termasuk murah, bener. Termasuk murah. Dan buat lo yang hobi juga tadi diving, Wakatobi salah satunya. Itu udah banyak sih gue ngeliat postingan temen gue di Wakatobi. Dan jernih gitu ya. Wakatobi itu sebenarnya dari dulu tuh sudah jadi kayak salah satu surganya para penyelam. Level internasional udah pada kenal. Cuman harganya tuh mahal dulu untuk lo bisa ke sana, karena ya itu menuju ke sananya. Aksesnya ya berarti ya. Tapi sekarang udah dipermudah lagi kan? Lagi banyak dibangun di daerah-daerah sehingga bisa menuju ke sana dengan biaya yang lebih terjangkau. Gitu. Seret iya kan. Udah minum lah nyuruh-nyuruh. Dasar lo. Ya udah kalau gitu kan tadi gue udah dapat ide nih dari obrolan kita kali ini. Sekarang gue mau pinjam HP lo. Ngapain? Ayo sini. Nah. Tahu apa yang akan aku lakukan. Ini dia langsung. Ngapain lo? Oke. Siap. Jangan nge-DM yang aneh-aneh deh. Lu suka pakai handphone gua nge-DM cowok. Lu mau minum abis-abisan tuh sampai ininya nih digragotin gelasnya, silakan. Gua mau siap-siap, gua mau ini ke kamar gua ada tumpukan koper-koper, gua mau isi sama pakaian gua. Mau ngapain sih? Lu ngapain barusan? Kita nonton MotoGP. Lu beli barusan tiket ke sana? Ya kan ada lu aplikasinya. Iya, masih astaga berdua. Buat berapa bulan lagi udah dibeli? Nggak apa-apa, murah. Lumayan. Jadi tagihan kredit card lo kagak terlalu banyak. Ini tadi udah gua debit tuh pakai sisi lo ya. Ya udah tunggu sebentar, lu minum sampai habis Dora ya. Ya tapi kan yang bayar gua. Lah memang. Ya. Dah. Kok ya memang sih? Cakap tak cakap, yang penting mantap.